Sobat Sigmapreneur, ketika hidup sedang berat, yang pertama runtuh bukanlah harta, melainkan kestabilan emosi. Kamu gelisah, panik, merasa dunia tidak adil, dan ingin memperbaiki semuanya dalam satu malam. Tapi justru di titik itu, keputusan yang kamu ambil seringkali paling keliru. Karena saat emosi memimpin, logika tertinggal. Dan di masa jatuh, kesalahan kecil bisa berharga sangat mahal. 1. Kendalikan dulu uangmu sebelum apapun. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa kendali finansial, kamu akan kehilangan arah dan ketenangan yang kamu butuhkan untuk bangkit. 2. Emosi membuatmu impulsif, dan impulsif memperparah luka. Saat hati kacau, banyak orang menenangkan diri dengan belanja, makan berlebihan, atau memenuhi keinginan sesaat agar terasa lebih baik. Padahal itu hanya menunda rasa sakit. Tenang sebentar, tapi besok pagi rasa bersalah datang bersama saldo yang menipis. Menjaga uang di masa sulit adalah cara menjaga dirimu sendiri agar tidak memperparah keadaan. 3. Stabilitas finansial memberi rasa aman untuk pulih. Ketika kamu kehilangan pekerjaan, hubungan, atau arah hidup, rasa aman menjadi hal yang paling kamu cari. Dan rasa aman itu seringkali datang dari finansial yang terkendali. Bukan harus kaya, tapi cukup tahu bahwa kebutuhan dasarmu aman. Makan, tempat tinggal, tagihan pokok. Dari situ kamu bisa bernapas lebih tenang, berpikir lebih jernih, dan mulai menyusun langkah baru. 4. Uang yang dijaga. Baik memberi ruang untuk berpikir jernih. Saat stres, manusia cenderung berpikir pendek. Tapi jika kamu bisa menahan diri dan menata ulang keuanganmu, kamu memberi ruang bagi logika untuk bekerja. Dengan uang yang masih bisa diatur, kamu tak perlu panik setiap kali hal tak terduga datang. Dari situ, fokusmu bisa kembali pada hal yang lebih penting. Memperbaiki kebiasaan, mencari solusi, dan membangun arah baru. 5. Emosi bisa menipu, tapi angka tidak pernah berbohong. Di masa sulit, kamu mungkin sulit mempercayai siapapun, termasuk dirimu sendiri. Tapi uang jujur, angka tidak punya emosi. Catatan keuangan adalah cermin realitas yang tak menipu. Mulailah mencatat pengeluaranmu, meski terasa menyakitkan. Menghadapi kenyataan lebih menyembuhkan daripada berpura-pura semuanya baik-baik saja. 6. Menata keuangan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Banyak orang mengira mencintai diri berarti memberi kenyamanan. Padahal, kadang mencintai diri berarti menahan diri. Saat kamu memilih tidak boros, bukan karena pelit, tapi karena kamu peduli pada masa depanmu. Menata uang adalah cara halus berkata pada dirimu sendiri, aku memang sedang jatuh, tapi aku tidak akan membiarkan diriku hancur sepenuhnya. Dari keputusan kecil itu, kepercayaan diri mulai tumbuh kembali. Sobat Sigmapreneur, kendalikan uangmu, maka emosimu akan lebih mudah terkendali. Karena kestabilan finansial bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal bagaimana kamu menjaga diri di tengah badai. Hidup memang kadang menjatuhkanmu tanpa peringatan, tapi kamu selalu punya satu hal yang bisa kamu kuasai, pilihanmu untuk tetap bijak. Dan seringkali, kebijaksanaan pertama sesederhana ini, berhenti menghabiskan uang. Bersama Sigmapreneur EBS, kita belajar menata diri, kita belajar menata emosi, dan menata keuangan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Pasti easy.